Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dian Sandi Utama, meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dilakukan setelah Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli. Kader PSI Dian Sandi Utama mendatangi rumah Jokowi di Solo pada Kamis sore. Dian mengaku sengaja datang untuk meminta maaf karena sudah mengunggah ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tanpa izin. Dian mengaku tidak ada arahan dari siapapun untuk mengunggah ijazah Jokowi. Dian pun mengaku bersyukur setelah Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli. Tangan saya hanya itu saja. Untuk kemudian nanti ya kita tinggal tunggu proses hukum yang akan sedang berjalan akan seperti apa. Semua di luar daripada kapasitas saya untuk menjawab itu ya. Jadi memang tidak ada arahan dari Bapak atau Mas Kaisang untuk mengupload foto ijazah itu? Betul, tidak ada arahan sama sekali. Itulah kenapa saya datang ke sini untuk meminta maaf. Sidang perdana gugatan perdata terhadap Universitas Gadjah Mada terkait ijazah Joko Widodo terpaksa ditunda. Penundaan ini karena kehadiran dari pihak ketiga selaku penggugat intervensi. Pengadilan Negeri Sleman menggelar sidang perdana gugatan perdata terhadap Universitas Gadjah Mada atas ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kamis pagi. Majelis Hakim menghadirkan pihak penggugat yaitu advokat asal Makassar Komarudin dan perwakilan pihak tergugat dari Universitas Gadjah Mada. Namun sidang perdana yang seharusnya berlanjut ke proses mediasi ini terpaksa ditunda karena kehadiran pihak ketiga selaku penggugat intervensi. Pihak ketiga tersebut belum mengajukan surat permohonan dan baru membawa surat kuasa. Maka majelis hakim menyatakan persidangan pada hari ini dinyatakan cukup dan akan dibuka kembali, yaitu pada hari Rabu tanggal 28 untuk agenda adanya intervensi ya. Dalam gugatan ini UGM dituntut membayar kerugian material sebesar 69 triliun rupiah karena pihaknya dinilai bungkam atas kegaduhan ijazah Jokowi. Padahal polemik ini dinilai berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi Republik Indonesia. Gugatan kita itu ada meminta diperlihatkan nama-nama calon mahasiswa tahun 7980 yang kemudian siapa saja yang lulus, kemudian kartu rencana studinya, kemudian kita minta dihadirkan 5 skripsi yang lulus tahun 85 yang satu letin dengan Jokowi, kemudian 5 ijazah. Persidangan akan dilanjutkan pada Rabu 28 Mei 2025 mendatang dengan agenda permohonan pihak intervensi. Dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Bareskrim Mabes Polri menyatakan bahwa ijazah strata 1 UGM milik Joko Widodo asli. Hal itu disimpulkan usai polisi meneliti ijazah Jokowi di laboratorium forensik. Bareskrim Mabes Polri menyatakan ijazah S1 Universitas Gadjah Mada milik Joko Widodo asli. Hasil tersebut diperoleh usai penyelidik Bareskrim mendapatkan dokumen asli ijazah dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo. Tim penyelidik juga telah melakukan uji laboratorium dengan memeriksa kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta, tulisan tangan, hingga cap stempel yang tertera di ijazah tersebut. Bareskrim mengklaim hasil tersebut memperkuat keaslian ijazah Joko Widodo. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel,
dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik. Dari fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan, Bareskrim menyimpulkan bahwa Joko Widodo memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dengan kepemilikan ijazah asli. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi sekaligus pakar telematika Roy Suryo menyebut ijazah Jokowi identik, bukan otentik. Sementara itu, Waketum Projo, Freddy Alex Damanik menilai ada motif jahat bagi mereka yang masih tidak percaya dengan keaslian ijazah Jokowi. Ya, asli kata Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri berdasarkan penelitiannya tadi. Tapi itu harap diingat, Mbak, kalau dikatakan memang ini belum final. Ini bukan keputusan yang final dan bundling. Ya. Keputusan final dan bundling itu adalah pengadilan. Jadi ini baru secercah kalau kata Bung Karno, ini baru sekerikil dari kehidupan yang ada. Jadi artinya apa yang ditemukan itu adalah alat bukti yang sudah dinyatakan oleh kepolisian itu adalah identik. Bukan otentik loh ya, identik. Identik berdasarkan apa? Berdasarkan identifikasi dari beberapa sampel yang ada. Mesti kita challenge nanti, sampelnya apa dulu. Ya gitu. Jadi sekali lagi bahwa ini merupakan satu bagian dari satu rangkaian proses dan tidak bisa dikatakan sudah selesai karena hukum kita tidak menentukan bahwa yang namanya alat bukti itu ditentukan asli, kemudian asli nyatanya pada kasus Joshua misalnya. Ya kan, ketika itu sudah ada hasil otopsi ya dari institusi resmi waktu itu, berak kan di challenge, itu nggak ada terus dilakukan lagi ekshumasi, ternyata hasilnya bisa kita lihat. Jadi sekali lagi ilmu pengetahuan kita, rasio akal-sehat kita mengatakan jangan pernah berhenti berpikir dan berotak cerdas ya, sebelum itu ilmu pengetahuan juga yang nanti akan menentukan. Jadi ada subjektivitas menurut Anda? Ada, jelas. Dalam penyelidikan ini? Loh jelas, sampai sekarang coba kita lihat. Apakah masyarakat percaya atau setuju kalau dinyatakan hanya dengan narasi ini asli. Tapi buktinya belum pernah diperlihatkan. Siapa yang pernah lihat ijazahnya? Gak ada kan? Bahkan Pak Kasmujo aja belum pernah lihat ijazahnya. Masyarakat belum pernah lihat ijazahnya. Gak apa-apa, itu kan hak beliau mau percaya mau enggak. Dan itu dijamin undang-undang. Identik bukan otentik katanya. Emang bahasanya memang identik, emang begitu hasil lab itu atau hasil analisis itu memang bahasanya identik. Ya, jadi yang mau saya sampaikan adalah justru dengan tanggapan Mas Roy dan kawan-kawan apabila begitu justru itu menunjukkan bahwa memang jelas mens reanya di sini. Jelas niat jahatnya. Wah, jauh banget, gak ada jahat, Mas. Sebetulnya kan sederhana ya, membuktikan masalah ijazah ini kan sederhana lah. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Pendidikan Tinggi itu sebetulnya hanya pernyataan resmi dari kampus saja ini selesai. Tapi kita apresiasi Polri, ya Bareskrim yang sudah melakukan penyelidikan begitu lengkap, begitu sempurnanya, ya. Kemudian masih aja tidak dipercaya, tidak diakui oleh Mas Roy dan kawan-kawan, lantas motifnya apa? Kan begitu kan? Ya silahkan saja kalau tadi. Motifnya apa menurut Mas Freddy? Ya tanya beliau lah yang motifnya yang tahu. Yang pasti motifnya tidak baik, niatnya jahat. Karena seperti saya bilang tadi, kampus yang mengeluarkan ya sudah menyatakan itu asli. Dikuatkan sekarang oleh Bareskrim setelah di Labkrim dan lain-lain. Kemudian masih tidak percaya, kan begitu. Nah, berarti di sini kan itu saya bilang tadi ada mens rea di situ. Enggak apa-apa. Beliau kembali lagi menantang, sila nanti akan dibuktikan di pengadilan. Pemirsa, polisi menggelar operasi premanisme di salah satu rusunami di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah orang yang diduga preman berkedok security ditangkap polisi. Satu persatu pria yang diduga preman berkedok petugas keamanan atau security ini diciduk anggota kepolisian Subnit Ranmor di Reskrimum Polda Metro Jaya di salah satu rusunami di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.
Meski beberapa di antaranya sempat menolak diamankan, petugas tetap mengamankan para terduga preman, termasuk seorang pria yang menjadi koordinator. 9 orang yang ditangkap kemudian langsung dimasukkan ke mobil polisi. Penangkapan dilakukan karena adanya laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan sejumlah security yang melakukan pungutan liar selama bertahun-tahun. Garden City atau City Garden melakukan tindakan itu karena ada laporan masyarakat yang diduga bahwa pelaku tersebut menguasai tanah atau halaman atau ruko yang diduga bahwa dia menggunakan cara-cara premanisme. Artinya premanisme itu sebenarnya mereka tidak punya hak di atas tanah itu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, terduga preman ini kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Operasi Berantas Jaya 2025 akan terus digelar guna menekan aksi premanisme di masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, Partai Buruh dan Serikat Pekerja Nasional mendesak KPK mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pengurusan rencana penempatan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan. Tuntutan itu disampaikan saat unjuk rasa di KPK. Partai Buruh menyampaikan desakan itu saat aksi di depan gedung KPK Jakarta Selatan. Pengunjuk rasa menilai kasus dugaan korupsi pengurusan izin TKA di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja atau Kemnaker merupakan pintu awal masuknya pekerja asing ke Indonesia. Mereka menuntut penyidikan tidak boleh berhenti hanya pada 8 tersangka yang mendesak agar seluruh pejabat yang menjabat saat itu termasuk menteri, dirjen, dan para direktur di Kemenaker turut diperiksa. Usut setuntas-tuntasnya, ya. Orang-orang yang terlibat ya di dalam proses kasus ini semenjak tahun 2020 sampai 2023 ya pada pemerintahan pada periode itu. Kami minta setuntas-tuntasnya dan ini bisa diselesaikan. Kami akan mengawal terus, kami akan mendukung terus dan kami akan melakukan baik aksi baik memberikan masukan pada pemerintah secara tertulis baik lisan.